Halo sahabat channel Pusaka Burung. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Yang punya salah satu perkutut lokal dengan ciri ini, siap-siap jadi jutawan. Jika sudah berbicara tentang perkutut lokal Katurangan, pasti tak akan lepas dari yang namanya mitos. Bahkan terkadang, sesuatu yang menurut kita mustahil bisa menjadi kenyataan. Selain perkutut lokal Katurangan yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki, ada beberapa jenis perkutut yang tak kalah menarik, yakni perkutut lokal Katurangan yang mitosnya bisa berubah menjadi ular pada malam dan jam-jam tertentu. Menurut kepercayaan orang Jawa zaman dulu, jenis Katurangan perkutut tertentu memang ada yang bisa berubah menjadi ular, dan berikut adalah 5 jenis perkutut lokal Katurangan yang dipercaya bisa berubah menjadi ular pada hari dan jam-jam keramat. Yang pertama, perkutut Larasati. Perkutut Larasati mempunyai ciri yang sangat unik dibanding perkutut lokal yang lain, yakni pada ekor bagian dalam terlihat ada bulu yang berwarna kuning cerah. Menurut mitosnya, perkutut Larasati dipercaya bisa berubah menjadi ular pada hari dan jam-jam tertentu, biasanya hari Kamis Wage jam setengah 12 malam. Proses berubahnya perkutut Larasati menjadi ular sangatlah singkat, antara 2-3 detik saja. Apabila sobat punya perkutut lokal Katurangan jenis ini, dan ingin tahu saat perkutut berubah jadi ular, maka mulai jam setengah 12 malam pantengin terus sampai jam 12 malam. Jika beruntung maka sobat akan melihat sendiri, detik-detik perkutut Larasati berubah menjadi ular. Namun satu yang menjadi catatan penting ialah harus perkutut Larasati asli dari alam, bukan ternakan. Kemudian jenis perkutut yang kedua adalah perkutut punden. Seperti namanya, perkutut punden merupakan jenis perkutut lokal Katurangan yang mendiami salah satu punden atau tempat keramat tertentu. Perkutut punden sangatlah sulit untuk ditangkap karena dipercaya perkutut tersebut merupakan jenis perkutut gaib. Bahkan menurut kepercaya perkutut punden merupakan peliharaan makhluk gaib penunggu punden atau tempat keramat. Bagi yang memang ada kecocokan dengan perkutut punden, biasanya perkutut tersebut akan mendekat saat sobat berada di punden tertentu, dan selang beberapa saat perkutut itu akan datang, lalu masuk ke rumah tanpa disadari. Disitulah perkutut punden ini ingin dipelihara. Akan tetapi bagi yang memelihara perkutut punden dari hasil tangkapan atau menjebak, maka pemilik akan terus mendapat mimpi buruk selama beberapa hari. Mimpinya selalu berhubungan dengan kematian, atau jika tidak maka akan bermimpi diminta untuk melepaskan. Bagi yang mendapat perkutut punden karena kecocokan weton, dan sampai sekarang masih dipelihara, coba pantengin perkutut tersebut pada hari Selasa Pahing jam 12 malam pas. Apabila beruntung maka akan melihat momen di mana perkutut punden berubah menjadi ular. Menurut kepercayaan orang Jawa zaman dulu, perkutut punden bisa berubah menjadi ular sedikit agak lama, yakni antara 5-7 detik. Apabila punya perkutut jenis ini maka dipastikan kalian akan menjadi jutawan baru. Kemudian jenis perkutut yang ketiga adalah perkutut mujur. Secara fisik perkutut mujur tidak ada perbedaan dengan jenis perkutut lokal Katurangan yang lain. Namun ada satu keunikan yang menjadi ciri khas dari perkutut ini, yakni saat tidur posisi tubuhnya sejajar dengan tangkringan. Menurut mitosnya perkutut mujur tidak bisa berubah menjadi ular seperti perkutut Larasati atau perkutut punden. Akan tetapi pada hari dan jam tertentu perkutut mujur akan mengeluarkan suara mendesis seperti desisan ular. Kemudian disusul dengan tingkah laku perkutut mujur yang akan menyerupai ular ketika berjalan, yakni bagian tubuhnya akan melenggak-lenggok sambil maju ke depan. Layaknya ular berjalan, bagi yang ingin melihat perkutut mujur mendesis dan berlenggak-lenggok layaknya ular,
Coba pantengin pada hari Kamis pon jam 3 pagi. Jika beruntung maka akan mendengar desisan dan tingkah laku perkutut mujur layaknya seekor ular. Menurut mitosnya, kelakuan tersebut akan terjadi selama 4-7 detik saja, namun, bisa berulang-ulang sampai menjelang subuh. Kemudian jenis perkutut yang keempat adalah perkutut koruelang. Perkutut koruelang mempunyai ciri yang cukup unik dan nyentrik, yakni pada ekor bagian tengah terdapat garis hitam tebal, hampir menyerupai corak dari ular welang. Yang menjadikan burung ini nyentrik adalah, perkutut lokal jenis koruelang tidak bersarang di pohon yang tinggi, melain mereka bersarang di tanah yang banyak rumputnya. Perkutut lokal jenis koruelang bisa dikategorikan sebagai perkutut yang sangat langka dan sulit ditemukan. Menurut mitos orang Jawa zaman dulu, perkutut jenis ini dipercaya bisa berubah menjadi ular welang pada hari dan jam-jam tertentu, yakni pada hari Sabtu Legi jam 1 malam. Proses berubahnya perkutut koruelang menjadi ular cukup singkat, antara 2-5 detik saja. Bagi yang punya perkutut lokal Katuranggan jenis koruelang dan ingin melihat detik-detik perkutut tersebut berubah menjadi ular, coba pantengin pada pasaran dan jam yang sudah disebutkan tadi. Jika beruntung maka akan bisa melihat prosesnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian jenis perkutut yang kelima adalah perkutut Sriwiti. Mungkin sobat tak asing dengan perkutut lokal Katuranggan Sriwiti, yakni perkutut yang mempunyai ciri khas lehernya panjang dan melengkung seperti ular kobra. Karakter perkutut lokal Katuranggan Sriwiti sangatlah tenang. Mereka suka berdiam sangat lama seperti patung, namun memiliki sorot mata yang tajam. Hal ini sama persis dengan karakter ular kobra. Saat bertengkar tubuhnya tegak dengan kepala melengkung dan ekor lurus ke bawah. Menurut kepercayaan orang Jawa, perkutut lokal Katuranggan Sriwiti akan berubah menjadi ular kobra pada hari Senin Kliwon jam 2 malam. Perubahan perkutut Sriwiti menjadi ular kobra berlangsung sangat singkat, di antara 3-5 detik saja. Karenanya bagi yang ingin melihat, coba pantengin di hari pasaran dan jam tersebut. Sekedar informasi dari beberapa sumber yang kami dapat, kelima jenis perkutut lokal Katuranggan yang bisa berubah menjadi ular itu, syaratnya hanya satu, yaitu harus perkutut lokal Katuranggan asli dari alam, bukan hasil ternakan, bukan hasil tangkapan dan yang datang sendiri ke rumah karena kecocokan weton. Jika ada yang mempunyai salah satu dari 5 jenis perkutut yang disebutkan tadi, maka dipastikan pemiliknya akan menjadi kaya raya sampai anak cucunya. Itulah sedikit penjelasan mengenai mitos perkutut lokal Katuranggan, yang dipercaya bisa berubah menjadi ular pada hari dan jam-jam tertentu. Bagaimana pendapat Anda tentang 5 jenis perkutut lokal yang bisa berubah menjadi ular tersebut? Semua yang ada di muka bumi ini adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Percaya atau tidaknya kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Akhirnya channel Pusaka Burung mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.